Korban lynching seringkali digantung dan disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup tanpa proses pengadilan. Tujuan utama dari tindakan ini bukan hanya untuk menghukum. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Fauzi di channel Our Story Ji. Di video kali ini kita mau ngebahas salah satu sekte atau organisasi paling rasis, kejam, dan salah satu yang paling mengerikan di dunia. Ya, bisa dibilang ini salah satu organisasi merupakan sisi gelap dari negara Amerika Serikat zaman dulu. Dan nama organisasinya adalah Ku Klux Klan. Dan kali ini kita masuk di segmen Creepy Story. Ku Klux Klan atau Triple K adalah kelompok supremasi kulit putih yang dibentuk di Amerika Serikat dan memiliki sejarah panjang tentang kekerasan, intimidasi, serta terorisme terhadap kelompok minoritas, terutama pada orang-orang Afrika Amerika atau orang kulit hitam. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan juga kaum minoritas lainnya di Serikat, seperti orang Yahudi, imigran, Muslim, dan juga Katolik Roma. Klan ini memiliki 3 fase utama dalam sejarahnya dan memainkan peran besar dalam menciptakan kekuatan melalui taktik yang brutal dan terorganisir. Triple K ini pertama kali didirikan pada tanggal 24 Desember tahun 1865 di Pulaski, Tennessee oleh 6 mantan perwira konfederasi setelah kekalahan Amerika Serikat bagian selatan dalam Perang Saudara Amerika. Klan ini muncul sebagai reaksi brutal terhadap kebebasan orang-orang Afrika Amerika yang baru dibebaskan dari perbudakan. Dan klan ini bertujuan untuk mencegah orang kulit hitam memperoleh hak politik dan sosial. Mereka menggunakan kekerasan fisik, pembakaran, dan bahkan pembunuhan untuk menakut-nakuti dan menekan orang kulit hitam dan para pendukungnya. Mereka berusaha mencegah orang kulit hitam yang baru dibebaskan dari perbudakan untuk mendapatkan hak-hak mereka, terutama hak memilih. Pada fase pertamanya, klan ini beraksi dengan sangat brutal. Mereka menggunakan metode bernama lynching, yaitu menggantung orang tanpa pengadilan. Mereka menggunakan metode ini untuk menebar ketakutan. Target klan ini adalah orang-orang kulit hitam dan siapapun yang berani mendukung hak mereka. Dan pada tahun 1871, pemerintah federal akhirnya menindak klan ini melalui Ku Klux Klan Act. Meskipun klan ini mulai meredup, kebencian rasial tetap hidup di banyak wilayah selatan. Pada tahun 1915, klan ini kembali bangkit dengan lebih kuat dan terorganisir. Salah satu yang membuat klan ini bangkit adalah adanya film Birth of Nation yang menggambarkan klan sebagai pahlawan dan kebangkitan anti-imigran, anti-Katolik, dan anti-Semit di Amerika. Pada tahun 1920-an, anggota Ku Klux Klan mencapai 4-5 juta orang atau sekitar 15% dari populasi di Amerika. Dan itu juga termasuk para aparat dan pejabat politik. Klan kedua juga tidak hanya menargetkan orang kulit hitam, mereka juga mencari orang Yahudi, Katolik, imigran, dan orang yang mereka anggap tidak Amerika. Klan ini juga menggunakan pembakaran salib sebagai simbol kekuasaan dan ancaman. Pada akhir tahun 1920-an, klan ini mengalami kemunduran besar akibat skandal dan perpecahan internal.
Namun sejarah kekerasan mereka belum selesai. Setelah Perang Dunia II, Ku Klux Klan kembali muncul sebagai reaksi terhadap gerakan hak-hak sipil yang terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Mereka menyerang para aktivis, melakukan pemboman, pembunuhan, dan teror, termasuk tragedi mengerikan pengeboman gereja baptis di Birmingham pada tahun 1963 yang menewaskan 4 gadis muda. Mereka juga terlibat dalam pembunuhan para aktivis hak sipil, seperti pada kasus 3 pekerja hak-hak sipil yang dibunuh di Mississippi pada tahun 1964. Klan ini tidak bertindak sendiri, mereka sering bersekongkol dengan aparat penegak hukum yang memungkinkan mereka bertindak tanpa takut dihukum. Ku Klux Klan juga dikenal karena metode kekerasan ekstrim dan teror yang menghancurkan kehidupan orang-orang kulit hitam. Beberapa hal paling mengerikan yang sering dilakukan kelompok ini adalah lynching. Lynching ini adalah salah satu metode kekerasan paling brutal yang sering dilakukan klan ini. Korban lynching seringkali digantung dan disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup tanpa proses pengadilan. Tujuan utama dari tindakan ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menebar ketakutan untuk kaum minoritas. Lynching yang sering dilakukan di depan umum dan disaksikan banyak orang, ini adalah bentuk kekerasan yang paling brutal dan tidak manusiawi. Ku Klux Klan juga bertanggung jawab atas banyak pengeboman dan serangan teror di seluruh Amerika Serikat, termasuk pemboman gereja dan rumah orang-orang kulit hitam serta pendukung hak sipil. Salah satu pengeboman paling mengerikan adalah pengeboman gereja baptis pada tahun 1963 yang menewaskan 4 gadis muda dan menciptakan trauma besar di seluruh negeri. Salah satu simbol paling ikonik dan menakutkan dari Ku Klux Klan adalah pembakaran salib yang sering dilakukan sebagai bentuk ancaman langsung terhadap kaum minoritas. Klan ini menggunakan pembakaran salib untuk menyebarkan ketakutan dan intimidasi. Aksi ini sering dilakukan di depan rumah orang-orang kulit hitam dan di tempat umum. Meskipun mereka mengklaim bahwa pembakaran salib adalah tindakan spiritual, dalam kenyataan itu adalah simbol kekuasaan dan teror. Di era modern, klan ini tidak memiliki kekuatan dan pengaruh seperti di masa lalu. Tapi kelompok-kelompok kecil mereka masih tetap ada. Mereka menyebarkan kebencian melalui internet dan platform digital. Meskipun klan ini mungkin tidak lagi menjadi ancaman fisik yang besar, ideologi supremasi kulit putih yang mereka anut masih hidup dan berbahaya. Ku Klux Klan adalah salah satu organisasi paling berbahaya dan menakutkan dalam sejarah Amerika Serikat. Kekerasan brutal, terorisme rasial, dan kebencian yang mereka sebarkan telah menciptakan trauma yang paling mendalam bagi komunitas kulit hitam dan kelompok minoritas lainnya. Ya, buat kalian semua guys, gimana cerita tentang Ku Klux Klan ini guys? Kalau seru ya komen aja di bawah. Tapi kalau kalian punya kritik atau saran ya komen juga di bawah. Atau next video kalau kalian punya pendapat pengen buat video apa atau ngebahas apa, komen aja di bawah. Ya mungkin segitu saja guys video dari gua. See you the next video. Bye bye.